Oke, jadi pertama-tama kita masuk database. Gimana cara bikin database baru? Klik kanan database-nya, new database. Terus database ini misalnya latihan 1. Oke, terus kita tinggal tunggu. Langsung kita Ctrl N buat bikin query baru. Nah, jadi pertama-tama kita belajar bikin create table dulu. Jadi pertama-tama kita bikin table, create table. Create table. Misalnya nama table apa nih? Customer. Nah, jadi pertama-tama kita create table customer. Nah, di customer ini misalnya kita pengen masukin customer ID. Customer ID. Customer ID kita masukin tipe datanya integer. Nah, jadi tipe data integer terus kita jadiin ini primary key kita. Primary key. Dan dia nggak boleh null atau nggak boleh kosong karena dia primary key. Nah, terus pakai koma aja. Customer name misalnya varchar. Kita kasih tahu besarnya berapa. Misalnya kita masukin 25. Kenapa pakai varchar? Karena varchar di sini tuh lebih gede dibandingin char. Dia bisa nyimpan sampai 255 karakter. Dibandingin karakter yang cuma bisa nyimpan lebih kecil. Nah, sini kita nggak boleh kosong juga. Kita masukin not null. Jadi not null kenapa warnanya kayak gini? Karena dia tuh kayak sebuah constraint atau sebuah larangan gitu. Jadi nggak boleh kosong gitu. Habis itu kita masukin customer address. Misalnya customer addressnya aku pengen bikin pisah nih. Customer address. Nah, kalau kita pisah begini, kita lihat ini berubah jadi warna biru. Padahal kan warna biru khusus untuk kayak komen-komen kayak gini nih. Jadi gampang fixnya tinggal dikasih kurung siku. Nah, mesti kita declare tipe datanya apa nih? Varchar juga. Varchar 30. Misalnya ya size-nya. Not null juga. Nah, sekarang sebelum kita jalan ini, kita harus lihat dulu di sini. Nah, kalau ini latihan 1, sesuai dengan sama database kita baru boleh execute. Gimana cara execute-nya? Kita blok aja semuanya langsung F5. Nah, comments completed successfully. Terus, habis kita create table, misalnya aku pengen masukin sesuatu ke dalam table lah. Gimana caranya? Pakai insert into, terus masukin table apa? Nama tablenya. Table customer kan? Nah, itu langsung ada autofill, langsung pencet enter aja. Terus masukin value-nya. Value-nya sesuai dengan ini aja ya. Integer. Berarti integer kita nggak perlu pakai petik-petik. Karena dia nomor atau ya nomor. Misalnya aku masukin 3, koma, next row, berarti customer name. Kita titik koma, pakai petik 2, karena dia pakai varchar kan. Misalnya aku masukin namanya Budi. Terus pakai koma, terus petik lagi. Karena dia varchar lagi, misalnya addressnya Bogor gitu ya. Nah, habis itu kita coba jalanin F5. Nah, one row affected. Terus kita gimana cara melihatnya? Nah, ini kalian pakai select. Select. Nah, terus ini bintang itu maksudnya kalian bisa ngeliat semuanya. Select from tabel apa? Customer. Langsung F5. Nah, langsung keluar tuh 3 Budi Bogor. Customer ID, customer name, customer address. Nah, habis itu lanjut kita masuk ke delete. Misalnya aku mau delete yang ada di dalam sini, tapi aku nggak mau nge-delete satu table. Gimana caranya? Masukin aja langsung ketik delete from dari table mana ini delete? Table customer. Nah, terus di sini kan kita harus spesifikin kan apa sih yang mau delete? Nah, ini pakai where. Jadi where ini fungsinya kayak pembatas juga di mana gitu ya, di mana. Yang namanya Budi, jadi customer name sama dengan Budi gitu.
Langsung kita coba jalanin aja F5. Nah, one row efektif, kita coba lihat apakah masih ada. Nah, habis karena tadi habis kita delete. Nah, sekarang kita coba masuk update. Nah, sebelum update kita masukin dulu ya. Misalnya kita masukin dua data. Misalnya Budi, ini Andi. Terus ini dia di Bandung. Nah, terus tambah satu lagi. Insert. Saja. Nah, misalnya ini satu. Ini Angga. Terus ini Jakarta. Nah, sekarang kita masukin satu persatu ya. Andi sama Angga. Kita coba cek. Ya, udah masuk semua. Nah, terus kalian kalau misalnya lihat tadi kan dari 3 terus 5 terus 1. Tapi kenapa dia jadi 1 3 5 langsung ngurut gitu? Karena kita udah jadi ini primary key. Jadi dia otomatis di-sort sesuai dengan primary key-nya. Tapi kalau kalian nggak mau di-sort kayak gitu, ya kalian tinggal matiin aja primary key-nya nih ya. Kita lihat. Terus kita delete aja semuanya. Caranya gampang, tinggal drop table aja. Drop table ini fungsinya untuk nge-delete semua table itu. Jadi misalnya drop table customer. Kita jalanin. Nah, ini udah customer udah ke drop nih. Coba kita lihat ya. Nggak bisa nih karena invalid. Karena tadi udah kita drop, udah kita delete. Sekarang kita create ulang lagi. Dimana dia udah nggak primary key. Nah, sekarang kita jalanin satu persatu lagi. Kita masukin. Insert. 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 Terus kita coba lihat dalamnya gimana ya. Nah, jadi 351 jadi nggak ngurut kan. Nah, sekarang misalnya aku mau update. Nah, update ini fungsinya untuk nge-update. Jadi kita constraint-nya kita tulis kayak update terus customer nih nama table-nya. Nah, terus kita kasih tahu apa sih yang mau di-set. Salah. Customer nih. Kita mau nge-set si Angga mau pindah rumah dari Jakarta ke Depok misalnya ya. Jadi kita set yang dirubah kan ininya nih. Customer address. Ya udah kita masukin aja set customer address Depok from table mana? Customer. Terus kita kasih tahu yang tadi kan kita spesifikin siapa nih? Si Angga, berarti where customer name equal Angga. Kita coba jalanin. One row affected. Coba kita lihat ya. Harusnya dari Jakarta jadi ke Depok dia. Oke, betul ya. Nah, sekarang aku pengen balik lagi nih ke Jakarta. Karena misalnya si Angga nggak jadi pindah rumah nih. Aduh. Tapi kan di sini nggak bisa Ctrl Z, nggak bisa balik. Nah, maka dari itu kita harusnya bikin ini dulu. Begin trans. Nah, bikin trans jadi fungsinya ini buat set checkpoint gitu loh. Jadi misalnya kita set checkpoint dulu. F5. Terus dari Depok ini aku ganti ke Sumatera. Terus aku update lagi. Oh, ini bikin trans kita jalani dulu. Setelah kita ganti jadi Sumatera. Kita coba cek ya. Ya jadi Sumatera ya. Terus aku pengen balik nih. Gimana caranya? Bukan bikin trans lagi, tapi kita rollback namanya. Rollback trans. Kita jalin rollbacknya. Habis itu kita lihat lagi. Nah, balik ke Depok lagi kan. Nah, sekarang itu fungsinya begin trans sama rollback trans. Sekarang gimana sih
caranya aku pengen nge-sort ini 351 jadi 135. Tapi nggak usah dibikin primary key. Gimana caranya? Nah, ini langsung aja. Waktu kita select from, kita kasih tambahan komen baru. Misalnya order by namanya. Order by. Nah, ini kita order by apanya nih? Customer ID. Nah, langsung aja kita F5. Nah, jadi 135. Sesuai ya. Angga tadi udah pindah ke Jakarta ya. Dari Jakarta ke Depok. Ya, pas selesai.